Assalamualaikum, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu dan Bapak malam hari ini? Apakah sehat semuanya? Sehat ya, semuanya yang sehat ya. Bapak sehat malam ini? Bu. Alhamdulillah sehat, Pak. Mudah-mudahan Bapak juga sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Devi. Assalamualaikum, Pak. Pak Krisna, Bu Diwira, Anissa, Bu Yulia. Alhamdulillah, Pak. Pak Marcel gimana? Sehat Pak Marcel? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kalau sehat semuanya ya. Ibu bapak sekalian. Masuk. Malam ini kita lanjut pembahasan mengenai value chain halal Indonesia atau rantai nilai halal di Indonesia. Saya sharing screen dulu sebentar. Mohon izin, Pak. Sudah terlihat? Halo, Pak. Sudah terlihat screen-nya? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, sudah, Pak. Sudah ya? Bisa dilihat ya, dua Pak? Sudah bisa? Bisa, Pak. Suara saya putus-putus. Mohon izin, Pak. Putus-putus suara. Sudah, Pak. Sudah terlihat. Mohon izin, Pak. Ya, Pak Depi, silakan. Ini, Pak, saya kebetulan lagi jalan, jadi saya merhatiin aja, Pak ya. Ikut ini aja, Pak ya. Mendengarkan. Mangga. Atur nuhun, Pak. Sami-sami. Baik, kita mulai ya, Ibu Bapak sekalian. Ibu Bapak, materi ini saya ambil dari Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia. Indonesia Islamic Economic Master Plan 2015 until 2024. Ya, saya kasih namanya Halal Value Chain in Indonesia. Nah, Ibu dan Bapak, di sini ada perkataan value chain yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Jadi saya ingin review dulu kepada Ibu Bapak sebelum kita masuk materi ini. Nah, value chain itu apa, Ibu dan Bapak? Ada yang tahu? Bu Anissa, Bu Rian. Ada yang tahu yang maksud dengan value chain? Nilai dari rantai pasok itu, Pak. Nilai dari rantai pasok. Kalau di sini belum ada kata-kata rantai pasoknya, jadi value chain aja. Rantai, kan chain itu rantai, value itu nilai. Nah, apa itu rantai nilai? Rantai nilai itu apa? Konsep tentang apa rantai nilai ini? Ada yang tahu? Dabira? Pak Marcel? Bu Yulia? Ada yang tahu? Rangkaian aktivitas, Pak, yang dilakukan perusahaan. Betul, rangkaian aktivitas. Jadi ada sebuah perusahaan, dia melakukan rangkaian aktivitas. Dalam rangka untuk apa? Rangkaian aktivitas itu. Memberikan produk yang berharga, Pak. Dalam rangka untuk menyampaikan produk yang berharga ya. Rangkaian aktivitas. Oke. Tadi yang ngejawab siapa nih? Bu siapa nih? Anissa, Pak. Oh, Bu Anissa, ya. Yang lainnya? Yang lainnya? Ada yang tahu? Ini sebuah teori yang sangat terkenal dari Michael Porter tentang value chain ini. Jadi sebuah perusahaan dalam memproduksi barang maupun jasanya ada serangkaian aktivitas-aktivitas. Nah, aktivitas-aktivitas itu dikelompokkan dalam kelompok apa aja itu Pak sekalian? Itu dari tahapan pengadaan bahan baku, Pak, sampai dengan ke pelanggan. Sampai dengan ke pelanggannya atau ke konsumen. Sampai ke konsumen ya. Oke. Sip. Jadi kalau kita lihat Bapak, value chain itu diartikan suatu sekumpulan aktivitas
yang dilakukan oleh sebuah perusahaan is a set of activities that a firm operating in specific industry perform in order to deliver valuable product, i.e. goods or service for the market. Itu, seperti Ibu Bapak sampaikan tadi adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Perusahaan itu akan memproduksi apa? Barang dan jasa katanya. Jadi ada rangkaian aktivitas. Nah, aktivitas ini dalam memproduksi barang dan jasa ini, nanti barang dan jasa ini akan dikirim ke pasar. Nah, tentu sekali barang yang diproduksi ini mempunyai suatu nilai, value. Jadi inputnya ini digunakan dalam proses operasi akan menghasilkan suatu output yang mempunyai nilai yang lebih tinggi yang akan dikirim ke pasar. Nah, apa saja aktivitasnya dari value chain itu? Kita lihat gambar di sebelah. Terdiri dari aktivitas apa, Bapak sekalian? Pak Marcel, terdiri dari aktivitas apa aja? Bu Nisa, terdiri dari aktivitas? Terdiri dari Ada inbound, operation, outbound. Ya, ini yang besarnya dulu. Yang besarnya nih. Ini yang besarnya. Aktivitas apa? Nih, Aktivitas support. ini nih. Bukan ini yang saya, yang bawahnya dulu. Primary activity. Nah, primary activity atau aktivitas utama dan satu lagi support activities. support Pendukung activities. aktivitas pendukung. Pendukung. Perusahaan akan memproduksi barang dan jasa. Michael Porter mengatakan ada serangkaian aktivitas. Aktivitas itu terdiri dari primary activity and support activity. Ya, nanti primary and support activity ini akan bersinergi dalam rangka untuk memproduksi barang dan jasa yang akan dihantarkan begitu ya ke konsumen, sehingga nanti apa itu namanya perusahaan akan memperoleh di ujungnya itu adalah margin, sebut di sini ya, memperoleh margin. Oke. Nah, aktivitas pertama primary activity ini, aktivitas yang utama terdiri dari inbound logistik. Sudah kita ketahui bahwa inbound logistik kaitannya dengan bagaimana kita memperoleh material atau part atau semi finished good begitu ya, from supplier to manufacturing or assembly plant atau warehouse or retail store. Inbound logistik didefinisikan di sini. Nah, setelah kita memperoleh barang-barang yang kita butuhkan baik untuk memproduksi barang, produk maupun service, nanti ada aktivitas berikutnya adalah operation. Nah, operation ini aktivitas sebagai conversion. Conversion input, tadi yang kita sebut sebagai raw material dan seterusnya, labor, energy, ada 5M lah minimal, into outputs. Nah, outputnya bisa goods or service. Oke. Nah, ada aktivitas di sini adalah outbound logistik. Kalau outbound logistik, aktivitas berkaitan dengan menggerakkan barang jadi ini, finished good, melalui saluran distribusi menuju ke customer. Nah, tentu sekali sebelum barang ini sebelum barang ini kita jual ke pelanggan, ada aktivitas disebut sebagai marketing and sales, selling product and process for creating communication. Jadi ada aktivitas apa di sini? Creating, menciptakan, mengkomunikasikan, mendelivery, exchange, pertukaran, gitu ya, penawaran, pertukaran that have a value, customer, client, partner, and social at large. Jadi ini akan terjadi pertukaran, penawaran, dan nanti customernya pertukaran. Jadi pertukaran itu adalah antara barang atau jasa ditukar dengan uang. Begitu. Ada juga barang ditukar dengan barang atau barang dengan jasa ya. Tapi kebanyakan sekarang sekali di modern ini barang atau jasa ditukar dengan uang. Dan berikutnya ada aktivitas service dalam rangka meliputi apabila terjadi berbagai macam hal, misalkan ada kerusakan barang, kemudian komplain dan sebagainya, sebut sebagai service. Include the all activity required to keep product working effectively to buyer after it's sold and delivery.
Setelah dijual dan dikirim, ada aktivitas pelayanan. Nah, next, support activity. Support atau pendukung. Porter mengklasifikasikan aktivitas pendukung ini mulai dari yang pertama adalah infrastruktur. Gitu ya. Yang ada firm infrastructure. Ini consists of activities such as accounting, legal, finance, ya, control, public relation, quality assurance, kemudian general management. Nah, ini semua disebut sebagai infrastruktur. Infrastruktur dari sebuah perusahaan, support activity untuk menjalankan aktivitas primary ini. Kemudian juga tentu sekali membutuhkan teknologi, development, pertain to the equipment, hardware, software, procedure, technical knowledge, brought the B and the firm, transform of input and output into output. Jadi membutuhkan pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi yang macam-macam ini apa? Ada kadang-kadang ada perusahaan yang mengembangkan teknologi sendiri, tapi ada juga yang membeli, misalkan ya. Kemudian human resource management. Tentu sekali ini aktivitas yang untuk menjalankan primary activity ini dibutuhkan sumber daya manusia. Mulai dari satu siklusnya lah, recruitment, hiring, training, development, kompensasi ya, atau reward gitu. If necessary, dismissing or laying, jadi ada penalti ataupun dengan pemberhentian. Dan berikutnya adalah procurement. Procurement ini the acquisition of good, service, work from the outside external source. In this field, company also market decision of purchase. Ini pengantar kepada Ibu Bapak tentang value chain. Nah, sekarang kita akan kaitkan dengan halal value chain. Berarti kebayang di kita dalam rangka memproduksi halal produk tadi ada suatu rantai, begitu ya. Nah, tapi rantai kegiatan. Karena kita tahu rantai kegiatan ini mulai dari supplier, mulai dari pemasok sampai dengan ke konsumen. Yang prinsip sebelumnya kita katakan farm until to fork, dari perkebunan atau pertanian gitu ya, atau peternakan sampai ke meja makan. Rantai nilainya bagaimana? Mari kita lihat. Nanti kita lihat bahwa bukan hanya terbatas ke halal food saja, tetapi berbagai macam halal lainnya yang punya potensi di Indonesia yang sedang dikembangkan, yang ditunjukkan di dalam master plan. Itu ya. Yang pertama, kita lihat bahwa economic sector. Di sini disebutkan economic sector and potential development for Islamic economy in 8 province Indonesia. Ada 8 provinsi di Indonesia menjadi prioritas utama dalam hal pengembangan Islamic economy. Mulai dari Aceh, East Sumatra, West Sumatra, East Java, Yogyakarta, West Nusa Tenggara, South Sulawesi, and South Kalimantan. Ini ya. Kemudian kolom berikutnya adalah main economy sector, sektor ekonomi utamanya. Contoh misalkan di Aceh, agriculture, forestry, fishery, fisheries. Ini 29,60%. Ada wholesale, retail, motor vehicle reparation 16,07. Nah, governance, administration, defense, and compulsory social guarantees. Ini 9,56%. Di sini dipetakan kolom ketiga Islamic Economic Potential Development Sector. Jadi ada Islam Finance, Halal Food, Beverage, dan Halal Tourism. Nah, mari kita lihat di sini. Sektor keuangan ada makanan dan minuman serta turis. Aceh difokuskan kepada 3 kelompok ini. Sumatera Utara, halal turis, halal food, and beverage. Kalau West Java difokuskan pada modest fashion. Ini modest fashion yang halal, modest fashionnya. Kemudian halal food and beverage dan halal tourism. Di East Java
atau Jawa Timur ya. Sini halal food be free, halal tourism dan UMKM. Yogyakarta lebih banyak ini. Ya, media and recreation termasuk juga modest fashion. Di West Nusa Tenggara di sini tourism, agriculture, UMKM. Ya, South Sulawesi tambah halal kosmetik. Dan South Kalimantan di sini ada halal tourism. Nah, ini adalah suatu roadmap tentang halal di Indonesia. Jadi ada 8 provinsi menjadi prioritas utama dalam rangka untuk pengembangan Islamic economic. Kemudian dibuat juga master plan-nya. Ini kerangkanya. Ya, kerangkanya. Kerangka dalam rangka untuk master plan economic Islamic Indonesia. Di paling atas kita lihat ini adalah apa visinya di Indonesia Islamic Economic ini. Visinya adalah independen, merdeka, prosperous, sejahtera, civilized Indonesia. Jadi masyarakat yang madani lah begitu ya. As a world leading Islamic Economic Center. Jadi dengan kata lain akan menjadi pusat yang unggul atau pemimpin. Jadi yang akan menjadi keunggulan ekonomi Islam di dunia yang independen, prosperous, and civilized Indonesia. Itu dia punya vision. Nah, bagaimana untuk mencapai vision itu dibagilah ada 4 achievement target. Targetnya adalah increasing the scale of Islamic economy, increasing ranking in the global and nation Islamic economic indicators. Jadi beberapa ini ada indikator-indikator yang dikembangkan dalam rangka untuk melihat bagaimana perankingan ekonomi Islam di dunia ini. Ya. Nanti di pertemuan berikutnya akan kita lihat bagaimana perankingan itu saya akan tunjukkan. Kemudian increasing economic independence. Dan di sini increasing welfare index. Jadi ada indeks welfare. Nah, semua ini menjadi target-targetnya. Artinya apa? Increase semuanya, meningkat. Main indikator juga ini increase Islamic business production and asset, increase ranking in global Islamic, increase food energy, increase national and international syariah. Makasid index. Jadi ini ada indeks makasid. Ya, beberapa bisa browsing nanti akan kelihatan itu ada indeks makasid namanya atau makasid index. Nah, main strateginya adalah strengthening, penguatan halal value chain, penguatan Islamic finance, penguatan strengthening micro, small, medium enterprise atau ME ya. Kemudian strengthening digital economy, penguatan ekonomi digital. Main program ini program-programnya Ibu Bapak sekalian. Kalau kita lihat di paling kiri ini ada Halal Hub Region. Halal Hub Region artinya akan di-create suatu daerah yang menjadi hub. Tadi kan sudah ada ditunjukkan ada 8 ya menjadi potensi dari provinsi-provinsinya ini. Halal certification, sertifikasi halal, kemudian halal lifestyle campaign, investment, insentif, dan international collaboration. Nah, di sebelah sini penguatan-penguatan yang lainnya, Ibu Bapak sekalian ya, tidak usah saya bacakan semuanya. Nah, strateginya increasing public awareness, meningkatkan awareness dari publik, kesadaran dari publik ini, increasing quality of human resources, increasing research and development capacity dalam rangka mendukung sampai increasing the food and energy ini,
strengthening, penguatan fatwa, regulation, and governance, tata kelola. Nah, itu base strategi. Ini adalah framework atau kerangka dalam rangka untuk mencapai Indonesia Islamic Economy di dalam master plan yang telah dibuat ini ya. Baik. Berapa? Ada pertanyaan berapa sampai di sini? 2 slide ini dulu. Pertama tadi 3 slide ya, value chain, kemudian pengelompokan daerah-daerah tadi. Yang ketiga adalah master plan dalam rangka untuk mencapai Indonesia Economic menjadi yang makmur lah gitu, paling menjadi pusat keunggulan di dunia gitu. Singkatnya. Ada pertanyaan, Bapak? Belum, Pak. Belum. Oke. Bu Rian di mana nih? Di rumah? Saya ada di rumah, Pak. Ya. Sudah pulang kerja, Bu ya? Sudah, Pak. Jam berapa? Hari Sabtu. Kalau Sabtu kan jam 2 atau jam 3 udah di rumah. Oh, cepat ya pulangnya ya. Dari pagi soalnya kerjanya ya. Iya. WFH enggak, Bu? Ada sebagian yang WFH? Yang WFH yang memang kena aja, Pak. Kena COVID atau keluarganya kena COVID baru WFH. Banyak di kantor Ibu? Yang lumayan, Pak. Ada sekitar 6 orang. Banyak ya Jakarta ya? Iya, Pak. Masih zona hitam. Zona hitam. Iya. Masih PSBB ya, Bu ya sekarang ya? Masih diperpanjang, Pak. Sama dengan Bandung. Ya. Iya. Mari kita lihat ya, Bu Dian lanjut ya. Nah, beberapa sekalian. Baik, Pak. Tentang halal food beverage clusternya. Ini isu of halal product and service will always be attached of Muslim consumer, khususnya ditujuan kepada pasar Muslim. Nah, kenapa di pasar Muslim? Karena pada pertemuan yang lalu itu disebutkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk Muslim yang makin meningkat di Indonesia, kemudian ekonomi juga makin meningkat, kesadaran makin meningkat. Dalam hal ini difasilitasi oleh pemerintah dengan peraturan dan perundang-undangan, maka ini menjadi hal penting ya dalam industri halal, halal ini menjadi suatu hal yang penting dalam suatu industri, baik makanan, minuman, nanti pariwisata, kosmetik, obat-obatan, dan termasuk entertainment. Nah, sebelumnya sudah kita sampaikan ini bahwa halal ini mengacu kepada Al-Quran, ya, Bapak sekalian. Halal produk di several industri yang seperti saya katakan tadi, food, cosmetic, fashion, and healthcare, termasuk obat-obatan, ya. Scope of halal food is not only meat and poultry, but also the other foods such as candies, misalnya candies, makan kaleng, frozen food, makan makanan yang dibekukan, dairy, susu dan turunannya lah, bread, roti ya, organic food, herbal product, dan beverage, minuman. Halal itu not only mean permissible, jadi bukan hanya yang dibolehkan, begitu, yang diizinkan, but also mean healthy, sehat. Jadi health itu adalah yang diizinkan, ya, sesuai, dan sehat, dan toyib. Nah, itu bahasanya ya, toyib ya. Toyib itu artinya dia healthy, kemudian bergizi, tidak mengandung racun atau poison. Di sini sudah disebutkan ya. For Muslim consumer, untuk konsumen Muslim, halal food undergoes an official halal certification process. Ini jadi direkomendasi dengan suatu sertifikasi, nanti dan akan diberikan logo halal. Kita lihat ini ada gambar statistik yang menunjukkan peningkatan contribution of the food and beverage processing industry. Terus meningkat.
itu adalah kontribusi makanan dan minuman. Industri makanan minuman terus meningkat. Artinya di situ kan perlu sekali pengakuan terhadap produk-produk halal untuk Muslim ini perlu ditingkatkan juga seiring dengan meningkatnya pasar konsumen. Kemudian, nah tentu sekali di sini lembaga yang sesuai dengan undang-undang itu dalam rangka memberikan sertifikasi halal adalah LPPM, LPPOM, Halal Certification Product dari MUI. Ini jumlah sertifikasi yang telah disampaikan ke perusahaan 2017. Yang terbarunya kita bisa lihat di websitenya MUI ya, Ibu Bapak sekalian. Jumlahnya lebih banyak. Yang pertama, mari kita cek tentang halal value chain for food and beverage industry. Food and beverage, makanan dan minuman, industri makanan dan minuman. Apa rantai nilai halalnya? Kita petakan di sini, Ibu Bapak sekalian. Ini ada 4 yang support: Islamic finance, research and development, technology, and regulation. Ada 4 hal yang mensupport aktivitas ini. Siapa saja pemain-pemainnya di sini? Atau rangkaian dari industri yang atau partnernya kalau dalam supply chain ya. Supply chain-nya kita lihat partner-partnernya siapa saja. Mulai dari industri raw material di sini. Kemudian ada teknologi, penggunaan teknologi, manufacture-nya, distribution komersial, dan promotion. Nah, ini secara gambarnya kita lihat seperti ini, dari kiri ke kanan. Nah, tabelnya memerinci value chain-nya itu adalah, value chain yang pertama adalah raw material. Main industrinya siapa di raw material itu? Ada agriculture industry, ada plantation industry, ada livestock industry, kemudian ada fisher and marine product industry. Ini raw material. Kemudian supporting industrinya apa supportingnya? Industrial research and development serta association ya, asosiasi. Kemudian research and development ini yang mendukung untuk aktivitas main industri ini. Berikutnya, tentu sekali dalam memproduksi barang ini, makanan-makanan ini, makanan dan minuman itu memerlukan teknologi. Material processing technology, food ingredient processing technology, dan bioindustry agriculture technology. Ini disebut 2 hal yang menjadi pendukungnya adalah industrial research and development serta educational institution. Nah, terutama di perguruan tinggi yang mendukung untuk teknologi ini. Kemudian baru masuk industri manufacture. Ya, tadi kan dari segi hulu ya, raw materialnya industri-industri ini, industri agriculture, plantation, dan seterusnya masuk ke manufacture. Food packaging industry, packaging beverage, processing meat, seafood, processing cereal, processing vegetable ini. Food industry, manufacture, dan seterusnya. Dan ini tentu sekali butuh research, association, dan dukungan dari perguruan tinggi. Kemudian masuk ke distribution channel, packaging industry, land, transport, good, dan retailnya bisa menggunakan e-commerce, retail store, exhibition, kemudian ada juga menggunakan media. Nah, tentu sekali restoran, ya retailnya. Dan bagian paling ujungnya adalah finance-nya, Islamic banking industry, Islamic IKNB ini. Atau apa itu namanya pendukung finansial begitu ya. Nah, ini Ibu Bapak value chain-nya dari food and beverage. Dari value chain ini, maka berikutnya diturunkanlah strateginya. Bagaimana strategi yang harus dilakukan di industri halal food dan beverage ini. Pertama, dibagi tentang programnya atau activity. 1, standardization of halal product in country.
Jadi harus dilakukan standarisasi dari halal produk di Indonesia itu. Yang kedua, promotion and literacy of halal product Muslim lifestyle. Jadi promosi dan literasi dari halal itu diperkenalkan kepada Muslim style. Gaya hidup orang itu ya diperkenalkan. Gaya hidupnya adalah gaya hidup yang kaitan dengan halal lifestyle. Kemudian halal certification for micro, small, medium enterprise product. Jadi 3 hal ini yang menjadi program utama untuk di Indonesia di value chain tadi itu. Kemudian kan dilihat di sini ada strateginya ya. Strateginya adalah strengthening the domestic market, memperkuat dari pasar domestik. Ini ada outputnya, saya bacakan aja contohnya ya. The creation of an efficient standardization program. Meng-create atau menciptakan suatu program standarisasi yang efisien. Yang efisien artinya dalam hal pemeriksaan atau audit yang dilakukan oleh MUI itu adalah harganya terjangkau dan murah. Ini target-targetnya, Bapak sekalian ya. Misalkan di awal itu coordinating the implementation of standardization with the relevant stakeholder. Sudah dimulai 2019. Siapa aja stakeholder yang relevan di sini? Misalkan MUI, BPJPH, Minister of Agriculture, Minister of Trade, Minister of Industry, Minister of Cooperative, menteri-menteri yang terkait ya. Nah ini contoh apa itu namanya strateginya dalam rangka tadi kita potret yang pertama value chain dari halal food and beverage. Oke. Mungkin Bapak ada komen tentang ini? 2 hal ini, value chain makanan ini, value chain food, makanan dan minuman. Ya, silakan kalau ada komen. Belum, Pak. Belum, Bu Anissa. Bu Anissa di mana ini lokasinya? Di Tangerang, Pak. Tangerang. Oke. Di Tangerang itu ada industri. Bu Anissa kerja di mana? Saya lupa nih. Di Virus, Pak. Sistem integrator. Perusahaan apa itu? Pengadaan barang dan jasa IT, Pak. Oh, barang IT. Iya, betul, Pak. Iya, iya. Nah, mungkin ini terkait dengan teknologi ya. Pengadaan barang jasa IT. Contohnya apa? Maksudnya saya ingin kaitkan dengan ini halal produk and beverage, food and beverage apa? Contoh barangnya apa? Pengadaan barangnya. Contohnya perangkat misalnya router, Pak. Terus? Oh, atau router, akses point. Iya. Impor dari mana? Tergantung dari brandnya sih, Pak. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Cina. Kebanyakan dari mana, Bu? Kebanyakan dari Amerika, Pak. Dari Amerika. Apa mereknya kalau Amerika? Brandnya? Juniper, Pak. Routernya apa namanya? Juniper. Oh, Juniper. Kalau dari Cina apa? Sangfor, Pak. Sangfor. Sangfor ya. Oke. Jadi untuk jaringan ya, Bu ya. Fokus Iya, di betul, cuman untuk jaringan internet ya, fokus ya. Oke. Sip, bisa ya. Kita lanjut ya. Ini yang berikutnya adalah halal tourism cluster. Cluster turis halal.
kita lihat ini di tahun 2000, Bapak sekalian ya, perjalanan, travel expenditure, pengeluaran dalam hal turis ini terus meningkat. Dilihat dari jumlah perjalanan wisata ini. 2000 itu 25 juta visitor. Kemudian kelihatannya di Indonesia ini 2010 98 juta visitor. 2007 terus meningkat 131 juta. 2020 158. Nah, karena kondisi pandemi, jadi di tahun 2020 ini tidak tercapai 158 kunjungan wisata ya, bahkan mungkin lebih rendah dari tahun 2017 atau 2010 ya, jadi anjlok sekali kunjungan wisatanya. Jadi ini dulu dibuat tentu sekali belum ada prediksi lah begitu ya akan terjadinya pandemi. Jadi optimis meningkat, jeblok sekarang. Nah, namun nanti setelah pandemi ini berakhir, kita doakan berakhir ini segera, nanti ini akan travel expeditor terus akan meningkat, ditaksir tuh di tahun 2026 itu akan meningkat sampai 300 juta. Ini artinya sangat besar sekali. Dan tadi kan sudah dipetakan daerah-daerah yang mana daerah yang klaster untuk wisata halal itu sudah dipetakan. Ada 8 provinsi tadi kan. Nah, sekarang ditambah spesifiknya. Ini the 10 tourism attractive Indonesia. Ada 10 daerah yang memang sudah dipetakan untuk menjadi andalan di Indonesia itu. Di luar apa? Di luar sekalian. Di luar apa? Siapa tahu? Ibu dan Bapak, ini ada the 10 tourist attraction Indonesia. Di luar apa ini? Atau selain apa? Selain apa? Budiska, dengar nggak Budiska nih? Iya, Pak. Selain apa? Maksudnya gimana, Pak? Selain apa? Itu ini pertanyaan saya. Ini ada 10 yang dipetakan. Selain apa? Kalau yang itu sudah terkenal, tidak perlu disebut lagi, itu maksudnya. Oh, selain yang 7 keajaiban itu, Pak? Bukan. Selain kan 7 keajaiban. Yang itu sudah tidak dimasukkan di sini lagi. Karena memang sudah terkenal. Ini yang akan dikembangkan aja. 10 ini. Selain Pulau Bali kali, Pak. Pulau Bali. Bali. Ya. Bu, betul Ibu. Selain Pulau Bali. Jadi Pulau Bali sudah tidak dimasukkan di sini lagi. Ini yang daerah-daerah yang akan dikembangkan selain Pulau Bali. Yang akan didorong begitu ya. Kemudian kita lihat di sini impact. Nah, tentu sekali sangat besar sekali ya, Ibu Bapak sekalian, impact of tourism on the global economic. Dan dampak dari pandemi ini juga mengakibatkan dampak yang besar terhadap perekonomian Indonesia di sektor wisata. Burian contohnya dengan terjadinya pandemi ini memukul sektor pariwisata ya, dampaknya terhadap apa saja, Burian? Dampaknya terhadap apa aja? Ada perekonomian, Pak, pastinya untuk di wisatawan sektor tersebut. Apa? Kemudian sektor apa? Sektor transportasi. Transportasi ya, oke, transportasi. Ya. Kemudian sektornya dari promosi, Pak. Promosi. Dari hotel ya, oke, hotel. Ya, kemudian penjualan merchandise. Ikutannya, oke. Itu terpengaruh ya, Bu ya. Jadi Pak. Jadi travel ya, tourism sektor itu tadi termasuk apa itu namanya ikutannya semua lah.
hotel. Ya. Mungkin juga mempengaruhi makanan, minuman, penjualannya ya, termasuk souvenir-souvenir, termasuk Betul. atraksi-atraksi budayanya juga ya. Ya. Sehingga di sini disebutkan bahwa sektor pariwisata itu memang menyerap nih, absorbed 313 million job, 313 juta lapangan pekerjaan dari total pekerja di dunia itu. Jadi sangat besar ya. Kemudian juga mendukung pertumbuhan ekonomi dunia. Nah juga di sini sebenarnya berkontribusi sebesar 10.40% the global GDP, turis dan travel ini. Jadi ini pandemi ini sangat memukul sekali sektor-sektor ini. Apa yang menjadi value chain dari halal tourism ini? Chain-nya itu pertama tentang tourist destination, ya kan? Kemudian transportation yang seperti Ibu yang katakan tadi, hotel and accommodation, termasuk restoran and cafe, ya, travel and tour. Kita lihat di sini beberapa sekarang value chain-nya, halal tourism-nya, main industri-nya mulai dari media, food, modest, ya, hotel industry, MA, renewable energy industry, Islamic finance industry, ini teknologi industri, training, construction industry yang supportnya. Ini yang tadi di zaman pandemi ini terpukul ini industri ini nih, ya, termasuk kelompok airlines and transportation hub ini juga terkena imbasnya. Kemudian yang lainnya adalah yang parah juga ini, yang banyak juga sudah layoff dan mulai tutup gitu, beroperasi adalah hotel and accommodation ini. Hotel accommodation ya, media, food, model, samsung Islam ini jadi mendukung main industri pendukung dari hotel accommodation itu yang ini nih. Termasuk restoran dan kafe. Kan kalau dalam PSBB ini kafe juga dibatasi ya, Ibu dan Bapak ya, waktu operasinya. Ya. Kalau nggak salah sampai jam 7 malam gitu Bu ya, bagaimana ya? Betul Pak. Betul Pak. Di siang hari juga orang kan jarang keluar, biasanya malam hari, tapi nah ini sudah dibatasi. Termasuk travel and tours. Nah ini tentu sekali sangat terpukul juga ini travel and tours. Wisata-wisata perjalanan itu sudah sangat sedikit sekali. Sehingga ini program-programnya dilakukan hampir sama tadi dengan yang tadi ya, Bapak sekalian. Saya lanjut Muslim Fashion Cluster. Nah, tentu sekali fashion Muslim ini terus makin berkembang, begitu Bu Rian ya. Bu Rian mungkin atau Bu Diska bisa menyebutkan ya, apa yang fashion Muslim yang sekarang sedang berkembang ini, Bu? Mulai kan ada kerudung, ada gamis, ada ya coba aja lihat ini baju-baju Muslim kan apa yang sedang tren kalau di Indonesia? Lagi tren apa? Gamis kayaknya deh Pak, sama gamis. Kerudung. Gamis sama kerudung ya. Nah, ya. Itu Bu, production atau produksi atau rumah produksi atau mau apa namanya istilahnya? Dari mana itu ya, merek yang terkenal itu apa aja kalau di Indonesia? Zoya, Rabbani. Zoya, Rabbani, terus ada juga yang nama produknya itu adalah yang membuatnya ibu-ibu perempuan ya, ibu perempuan itu yang membuatnya. Ada saya lupa itu. Jadi kan nama produknya juga itu. Vivi Zubedi Pak. Siapa Bu? Vivi Zubedi. Ya. Ada banyak ya bikinnya. Luar negeri. Nah itu berkembang sekarang, apalagi kalau di-endorse atau dipakai oleh selebriti, Bu ya. Silakan. Apa contoh Bu yang kalau dipakai oleh selebriti dia jadi boom gitu nanti?
kasih contoh, Bu. Ada pakaian-pakaian muslim gini dipakai oleh selebriti. Jadi banyak yang beli. Dulu tuh ada kerudung apa gitu ya yang artis pakai itu. Ada yang ingat nggak, Bu? Ada kerudung atau gamis dipakai artis sehingga disebutkan nama artis itu kerudung siapa gitu, kerudung Syahrini atau kerudung siapa gitu artisnya itu. Ada yang ingat, Bu? Bu Rian ingat? Safira mungkin, Pak. Safira ya. Safira. Ya, mungkin. Iya. Oke. Baik. Nggak apa-apa. Lupa ya. Ini saya clearkan dulu. Baik, ini kalau kita lihat fashion, Muslim fashion value chain ini, siapa aja yang terlibat di situ ya, ada raw material, ada human resource, ada industrinya, ada distribution and commercialnya, dan ada promotionnya ya. Sebentar saya coba mencari membersihkannya ini. So, screen. Sebentar, ini masih. Ini mohon maaf nih ada coretan-coretan dikit ini. Ya, Bapak sekalian kita lihat kalau raw materialnya tentu sekali dari industri tekstil. Kemudian tekstil grafis. Kemudian supplementary material ya. Kemudian human resource-nya ada yang paling penting ini, desainer. Ya, desainer atau ada juga fashion school training dan association. Industrinya ada industri sewing, penjahitan, equipment, sewing, pattern, ada boarding juga ya. Untuk yang apa itu namanya bordir itu, bordir untuk gamis muslim, quality control equipment, dan mannequin industry, sewing technology industry. Kemudian distribusinya ini logistik, channelnya bisa macam-macam, wholesale, retail, online. Nah, kemudian promosinya menggunakan media, exhibition, collaboration, dan zoning. Itu, Bapak sekalian ya. Ini terkait dengan Muslim fashion. Iris. Sampai di sini tadi ya, Ibu sekalian ya. Sebentar saya mau menghapus ini, mau mengclearkan ini. Option disable. Hidden screen, white screen. Bapak sekalian, selanjutnya kita diskusikan tentang ini halal media and recreation. Bapak sebentar, saya stop dulu sharingnya. Saya munculkan lagi. Oke, sudah hilangnya dia. Nah, selanjutnya itu tentang halal media and recreation. Halal media ya. Grafik ini menunjukkan bagaimana tentang kreatif ekonomi
mendukung GDP di Indonesia ini ya. Kita lihat dia dari tahun ke tahun dia makin tumbuh terus. Terutama yang paling tinggi nih, lihat nih di yang kursor saya ini yaitu adalah kelompok dari performing art, television and radio, kemudian performing art gitu ya, termasuk juga advertising ini juga termasuk yang tinggi ya. Kemudian juga berikutnya ini bawahnya ini adalah product design, visual communication design dan seterusnya termasuk dalam film and animation. Di sini halal media increase influence channel toward the economy, mulai dari direct influence, ada indirect influence, kemudian industrial influence. Jadi ada 4 yang berpengaruh terhadap job opportunity in the media and recreation industry. Kalau kita lihat di sini kan ada best selling movie in Indonesia ya. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah dukungan-dukungan dari industri yang tadi saya sebutkan sebagai halal media recreation. Value chain-nya bagaimana? Kita lihat di sini. Industrinya yang terkait, ini kan ada industrinya terkait dengan mana? Dengan apa saja di sektor hulunya ada facility. Misalkan di sini adalah sarana film, animasi, video, aplikasi, game, dan seterusnya, human resource-nya, pelaku medianya, kemudian masuk ke industrinya, industri film, game, musik, dan seterusnya, masuk distribution-nya, logistik channel medianya, misalkan streaming, broadcasting, dan seterusnya, sampai ke promosinya. Dan ini adalah spesifik strategi for media cluster halal industry. Saya bacakan program pertama. Program pertama ini adalah strateginya increase the quantity and competence or creative human resource throughout the value chain of the media and the creation of the creativity and the influence of technical and association effectiveness. Pertama, programnya itulah increasing the number of competence of creativity human resource. Jadi meningkatkan jumlah dari sumber daya manusia ini dalam hal kompetensinya kan. In the field dalam bidang media and media production, innovation and understanding ya, and understanding the need, apa yang jadi need and characteristic of the halal culture in Indonesia. Nah, ini pertama paling penting ini. Jadi memetakan dulu apa yang jadi karakteristik halal culture in Indonesia dan meningkatkan kompetensi. Indikator targetnya adalah socializing the halal media and recreation sector through the creativity activity and the easily recognize the community. Oke, ya. Nah, ini macam-macam programnya, Bapak sekalian ya. Yang berikutnya adalah halal pharmaceutical and cosmetic cluster. Nah, ini penting sekali, Bapak sekalian. Kenapa demikian? Karena produk-produk farmasi dan kosmetik ini banyak sekali menggunakan berbagai komponen-komponen atau bahan baku yang kemungkinan juga berasal dari unsur-unsur yang tidak halal. Seperti contoh yang barusan adalah tentang vaksin. Nah, vaksin itu mungkin dari awalnya menggunakan media apa untuk apa itu namanya pembuatannya. Ya, medianya apa kan dari binatang kadang-kadang ya. Nah, binatang itu kan ada yang halal, ada yang tidak halal. Nah, itu menggunakan binatang apa misalkan. Kita lihat di sini kosmetiknya apa itu namanya value-nya semakin meningkat, juga global consumption terhadap pharmaceutical kosmetik ini juga semakin meningkat dari tahun ke tahun karena terkait dengan jumlah penduduk ya. Jumlah penduduk semakin meningkat, tentu sekali konsumsi semakin meningkat, sehingga sini bisa dipetakan aspeknya opportunity dan threat-nya, ancamannya apa. Demand and market aspeknya. Misalnya. Growth the number of Muslim in Indonesia and
and the Muslim, ya, di seluruh dunia maksudnya. Ancamannya di sini multinational product that start working on the halal cosmetic sector. Jadi ini tantangannya adalah barang-barang itu berasal dari berbagai negara baik Muslim maupun non-Muslim, sehingga perlu adanya suatu pengawasan yang ketat terhadap kehalalan produk ini. Kemudian juga teknologi and information, regulasinya, ya, collaboration with the other sector, dan finance. Nah, Ibu Bapak, kita lihat di sini, ya, halal pharmaceutical and cosmetic value chain ini di sisi hulunya raw materialnya, chemical raw material. Jadi dari raw material yang chemical, kemudian natural raw material. Ini pabrik-pabrik kimia di sini, ya. Kemudian ada human resource-nya, hal auditor, educational institution association, masuk ke industrinya. Upstream chemical industry, downstream chemical industry, baru masuk ke distribution kosmetiknya, logistik channelnya, dan baru masuk ke promotionnya. Nah, Bapak, terutama tentang kosmetik, misalkan, ya, saya ingin tanya nih, misalkan Bu Anissa, Bu Diska, kan pakai kosmetik nih. Ya, Bu Yulia, dengar Bu Yulia? Yulia, Irian, pakai kosmetik nggak? Iya, Pak. Hadir, Pak. Pakai, Pak. Bu Yulia di mana nih posisinya? Saya di Bogor, Pak. Bogor, ya. Kalau kosmetik, isu-isu tentang kosmetik, ya. Isu tentang kosmetik yang kaitan dengan halal apa, Bu? Yang Ibu pernah dengar? Nama, maksudnya produknya gitu, Pak? Betul, betul. Ya, yang terindikasi tidak halal, gitu maksudnya. Ada nggak produk-produk yang Ibu ketahui? Kalau yang halal Wardah kali ya, Pak? Wardah. Ada logo halalnya, ya? Iya, Pak. Ada logo halal. Pertanyaan saya, apakah semua produk kosmetik itu ada logo halalnya dari LP POM MUI? Ada yang tidak ada juga, Pak. Ada yang tidak ada, ya. Terutama mungkin yang impor-impor Iya, dari Pak. Cina, gitu, ya, dari Cina atau dari luar negeri, ya, yang lainnya, negara-negara non-Muslim. Iya, Pak. Itu ada yang tidak halal, begitu. Nah, sehingga ini perlu perhatian dari ibu-ibu dalam hal memakai kosmetik itu untuk hati-hati memperlihatkan ini, termasuk juga obat-obatan, begitu, ya, buat sekalian. Nah, baik, ini bagian terakhir, ya, kosmetik dan farmasi. Kalau farmasi itu termasuk yang kalau lagi tren sekarang adalah vaksin, begitu, ya, vaksin. Nah, kalau vaksin yang sekarang sedang di Indonesia ini bagaimana statusnya, Ibu? Berapa? Halal apa tidak? Sudah ada halalnya, Pak. Dari MUI, ya, sudah keluar, ya? Dari MUI. Ya. Sudah keluar sertifikasi. Oke. Bu Rian mau ngasih pendapat ini tentang apa yang kita bahas ini tadi. Mulai dari depan tadi kita mendiskusikan tentang mulai dari ini, Bu, ya, makanan dan minuman, kemudian turis, kemudian fashion, kemudian media, ya, kemudian farmasi dan kosmetik. Di masa pandemi ini, Bu Rian, ya, sektor mana yang tidak terpengaruh oleh pandemi, malah tumbuh? Hampir semua sektor sepertinya terpengaruh, Pak, menurut saya. Pengaruh. Yang memang sedikit kurang terpengaruh adalah mungkin untuk kosmetik dan obat-obatan, Pak. Kosmetik dan obat-obatan, ya.
Obat-obatan kan pengaruh. vitamin itu kan sering jadi permintaannya banyak, malah meningkat ya, meningkat Pak. Ya, kalau kosmetik kan Ibu tetap pakai ya, kosmetik juga tetap pakai ya, tidak pengaruh ya. Iya Pak. Kemudian kalau media and recreation gimana? Media recreation ini bukan tourism ya. Recreation di sini artinya seperti film begitu ya. Iya. Game dan sebagainya di sini. Gimana? Kalau yang bioskop kan nggak boleh nih Pak, kalau bioskop. Tapi kalau untuk film yang seperti di TV atau TV kabel itu kan sepertinya meningkat karena semua kan banyaknya di dalam rumah dan memang mencari hiburan. Iya. Jadi ada TV-TV yang berbayar ya. Seperti kalau di Indonesia itu dia Disney, Hotstar, ya. Iya Pak. Kemudian Netflix gitu ya. Nah, itu kan banyak sekali ya. Iya. YouTube gitu ya. Burian sering buka YouTube terus ya mungkin ya. Selama ini Pak. Hiburan ya. Buat ini. TikTok gitu ya. Sudah punya channel TikTok Ibu? Saya malah nggak tahu tuh Pak. Oh. Belum pernah buka TikTok ya. Nah, rame Bu. Belum pernah buka Pak. Buka Bu. Jangan kalah sama Bu Anissa sama Bu Yulia itu. Iya, kayaknya kalah deh sama yang muda-muda Pak. Oke. Terus ini media. Nah, kalau Muslim Bu, Muslim fashion bagaimana Bu menurut Ibu? Di Muslim fashion, ya sepertinya tuh kalau masalah online untuk dulu awal-awal mungkin iya Pak, awal-awal mungkin iya kena terdampak gitu. Tapi sekarang seperti dengan melihat di kiriman-kiriman di pos atau lihat marketplace itu untuk Muslim itu sepertinya tidak terganggu Pak, kurang terganggu gitu. Kalau melihat dari tren pengiriman Pak sekarang, kalau awal-awal memang iya. Tapi sekarang kalau melihat dari kiriman sepertinya mulai lagi gitu Pak. Seperti kerudung terutama Pak, karena kerudung tuh kadang-kadang sekarang itu menyamakan dengan masker. Oh, langsung gitu. Ya, jadi beli masker, kerudungnya warna apa, jadi beli kerudung gitu Pak. Iya, biar matching ya. Iya, biar matching, betul Pak. Ya, oke, sip. Jadi ini agak kurang terdampak ya, fashion. Dan kalau turis yang terdampak, tapi yang makanan dan minuman ini juga tidak terdampak ya Bu ya. Kalau makanan dan minuman kan orang tetap harus konsumsi ya makanan dan minuman. Malah Pak. Permintaan melewati online meningkat ini Bu ya. Nah ya untuk online transportasi Gojek seperti itu malah lebih meningkat. Jadi walaupun pandemi orang tetap harus makan dan minum. Jadi tetap ini ada tren peningkatan malah makanan minum. Jadi yang terpuruk itu terutama di sini itu adalah turisme ini yang terpuruk. Kalau yang lain-lain kelihatannya masih prospek gitu. Ya, alhamdulillah di sini masih ada prospek. Nah, Ibu dan Bapak, berikutnya begini, ini tidak terus sulit tugasnya. Ibu Rian dan Ibu dan Bapak yang lainnya cari di internet ini ya sebuah perusahaan that operate yang beroperasi di halal food and beverage. Jadi perusahaan yang memproduksi makanan halal atau minuman halal. Atau halal turis. Atau Muslim fashion. Nah, kalau ibu-ibu banyak tuh Muslim fashion. Tadi sudah disebutkan beberapa merek-merek ya Bu Rian ya. Bu Rian merek apa aja tadi Bu Rian misalkan Muslim fashion? Rabani. Nah, satu saja tapi. Nanti Bu Rian pilih satu, dielaborasi aja. Jadi lihat dia produk-produknya apa, tempelkan logo halalnya di situ ya, di PowerPoint-nya ya. Tempelkan logo halalnya, jenis-jenis produksinya apa, dipasarkan di mana, ya di website-nya aja. Cari itu. Cari aja di website-nya. Atau halal media and recreation, ada juga halal farmasi dan kosmetik. Itu ya. Nah, jadi buat presentasinya PPT nanti di PDF-kan saja
termasuk bagaimana operasinya dan juga pemasarannya. Lengkapi dengan gambar-gambar saja. Begitu ya. Jadi ini tidak susah nih, tinggal pilih aja satu. Tidak usah semuanya, pilih satu. Di sini saya sebutkan or itu artinya pilih satu saja. Ya. Oke. Ada pertanyaan Ibu dan Pak tentang tugas ini? Gampang ya tugasnya ya Bapak sekalian ya. Jadi pesan jadi pilih yang mudah saja. Makanan boleh, pokoknya makanan cari yang ada logo halalnya. Misalkan makanan yang apa? Kaitan dengan Indofood ya. Pabrik Indofood itu. Jadi terserah nanti yang mana akan dipilih. Kan banyak produk-produk Indofood itu. Oke. Baik, Ibu Bapak sekalian. Sudah jelas, Ibu Bapak sekalian? Iya, Pak. Jelas, Jelas Pak. ya. Jelas ya. Ini saya belum dengar komen dari Pak Kresna. Ini Pak Kresna ini posisi di mana ini? Dan lagi di jalan, Pak. Jalan mana, Pak? Jalan-jalan Kota, terus Pak. nih, Pak. Hah? Luar kota. Di mana, Pak Kresna? Lagi di jalan, Pak. Jalan mana? Di tol, Pak. Oh, di tol. Dari mana ke mana, Pak Kresna? Ini mau ke Bekasi, Pak. Oh, Bekasi. Ya. Ibu Bapak sekalian, terima Ya. kasih. Terima kasih ya, Ibu Bapak Ya, Bu, sekalian, Pak. atas perhatiannya semua ya. Mudah-mudahan selalu tetap sehat, hati-hati dalam bekerja begitu ya, karena ini Bapak banyak yang bekerja di pos dan perusahaan-perusahaan logistik yang lainnya, banyak berinteraksi dengan banyak orang. Tentu sekali berhati-hati Bapak sekalian ya. Mudah-mudahan tetap selalu sehat ya. Baik, Taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.